Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. How are you today? I hope you're fine. Okay, my name is Putra Saparinga, and today I would like to tell you about the theory of multiple intelligence by Howard Gardner, especially in linguistic, verbal, and musical intelligence. Before we start to discuss about our material today, don't forget to like and subscribe my channel in YouTube. Okay, give your attention and let's check it out. Hello. Hi. What's your name? Malachi. How old are you, Malachi? And where are you from? Who are you with? Are you a bit nervous? All right, Malachi. Good luck. Oke teman-teman, gimana menurut pendapat kalian video yang baru saja saya tampilkan sebelum kita memulai pelajaran tentang pembahasan multiple intelligence by Howard Gardner? Video ini menurut saya sedikit lucu dan juga memiliki makna yang mendalam. Kita lihat ada seorang anak yang sedang mengikuti ajang pencarian bakat tingkat internasional, di mana dia ingin menampilkan kemampuannya dalam bernyanyi, tetapi karena dia merasa grogi, gugup dan sebagainya, sehingga ucapan atau ungkapan yang ingin disampaikan belum sempat terekspresikan. Dan seorang juri yang sedang bertanya kepada anak itu bertanya bagaimana, sudah siap dan sebagainya. Nah, ketika dia sudah mau mulai bernyanyi, ternyata seorang juri sudah mulai memencet bel, tanda salah atau tanda gugur. Nah, video ini merupakan salah satu contoh kasus di mana kecerdasan yang dimiliki seorang anak, yaitu di dalam kecerdasan baik itu bahasa atau linguistik dan juga kecerdasan musik yang hobi dalam bernyanyi. Nah, ini kita sebagai guru, anggaplah situasi ini anak sebagai seorang pelajar dan juri tadi sebagai seorang guru. Bagaimana sikap kita sebagai seorang pendidik dalam menyikapi situasi ketika seorang anak ingin mempresentasikan dirinya di depan namun dia mengalami grogi atau gugup? Apa yang kita haruskan? Apakah kita harus seperti juri tadi ataukah kita mengambil langkah lain? Tentunya kita sebagai seorang pendidik harus tahu dan mampu memahami berbagai jenis kecerdasan yang dimiliki oleh anak-anak yang akan kita ajarkan. Sehingga ketika kita ingin mengajarkan, kita dapat menerapkan metode pelajaran yang tepat. Dan juga kita sebagai seorang pendidik harus mampu mengatasi dan juga memberi motivasi kepada anak yang andai kata dia sedang gugup atau belum bisa mengekspresikan kemampuannya. Jangan kita sebagai seorang pendidik memberikan sebuah statement yang buruk kepada mereka, tetapi junjunglah tinggi-tingginya, berilah motivasi dan dukung mereka sehingga dia mampu menampilkan bakat yang ia punya, kecerdasan yang ia miliki. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk dalam pembahasan tentang The Theory of Multiple Intelligence by Howard Gardner. Howard Gardner merupakan seorang ahli psikologi ternama di salah satu universitas ternama di dunia, yaitu Harvard University. Beliau mengungkapkan bahwasanya kecerdasan pada manusia pada umumnya berbeda-beda, yang artinya setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan permasalahan dalam hidupnya. Nah, kemampuan yang berbeda-beda inilah yang dinamakan multiple intelligence, di mana suatu kemampuan disebut multiple intelligence atau intelligence bila menunjukkan suatu kemahiran atau keterampilan seseorang untuk memecahkan masalah dan kesulitan yang ditemukan dalam hidupnya. Nah, menurut Gardner ini sendiri bahwasanya ada setidaknya 8 macam multiple intelligence yang ada, di mana yang dalam kali ini kita akan membahas yaitu 2, yaitu linguistic verbal intelligence dan musical intelligence. Nah, kalian dapat lihat di dalam whiteboard ini ada macam-macam yang disebutkan tadi. Nah, hari ini kita fokus kepada 2 pembahasan, yaitu linguistik dan visual. Pertama, linguistic intelligence. Menurut beberapa ahli mengatakan bahwasannya linguistik itu intelligence juga disebut sebagai linguistic verbal intelligence, di mana dalam sebuah kemampuan itu berkaitan dengan kata-kata yang diungkapkan baik dalam tulisan maupun lisan. Nah, orang yang memiliki jenis kecerdasan ini juga memiliki keterampilan dalam menyampaikan aspirasi. Oke, adapun karakteristik yang
dimiliki anak sebagai ciri-ciri yang memiliki kecerdasan linguistik verbal, itu pertama, anak itu mudah mempelajari bahasa percakapan. Kedua, suka berbicara di depan orang banyak seperti berpidato, MC, ceramah, dan lain sebagainya. Ketiga, sering menceritakan ulang informasi yang diperoleh dari orang lain ataupun berbagai media. Keempat, anak itu suka menulis, suka berdiskusi dan memberikan pendapat atau tanggapan saat melakukan diskusi. Dan dia juga biasanya menyukai seni sastra seperti berpuisi, berprosa, opera, dan lain sebagainya. Dan juga menyukai seni peran seperti melakukan drama. Nah, adapun strategi yang dapat kita gunakan sebagai guru untuk mengajarkan anak dalam proses pembelajaran, itu pertama, itu dapat kita mengajak anak berdialog atau berdiskusi kelompok. Kedua, bisa kita ajak anak untuk memperhatikan membacakan berita, baik berita hangat maupun berita yang sedang populer. Ketiga, bisa kita lakukan bermain peran. Keempat, bisa mengisi buku harian dan menulis surat pada teman. Permainan kata-kata juga dapat sebagai acuan atau referensi dapat kita gunakan sedang melakukan proses pembelajaran. Nah, storytelling, teka-teki silang itu juga merupakan salah satu contohnya. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya tentang linguistic intelligence, mulai dari pengertiannya, karakter anak yang memiliki intelijensi linguistik, ataupun strategi yang dapat kita gunakan sebagai pendidik dalam mengajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, baiklah, sebelum kita memasuki dalam penjelasan kedua merupakan musical intelligence, jadi sudah paham belum tentang apa yang namanya linguistic intelligence? Nah, kalau sudah paham, maka kita nanti akan masuk ke dalam pembahasan tentang musical intelligence. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kedua, ada baiknya kita akan melihat sedikit video yang akan saya tayangkan berikut ini. Oke, mari kita lihat video berikut ini. 不思議な興奮が仲間をつなぐ懸命に生きること冒険と予防が Yes, we get superpowers 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 君の夢はモンスター級で胸の檻ぶっ壊しては飛び込むよ Go to hell と書いたパラダイスいつだって Dangerous, dangerous We like it Serious, serious Oh 傷だらけになった夢はいつか大事な宝物になるさ不思議な興奮が仲間をつなぐ懸命に生きること冒険と予防が Yes, we get superpower 最高の夢信じ合うライバルとの絆失敗も妙にチャーミング Yes, we get superpowers Yes, we get superpowers Baiklah, kembali lagi bersama saya dalam pembahasan tentang The Theory of Multiple Intelligence by Howard Gardner. Nah, video yang baru saya tampilkan ini merupakan salah satu contoh kecerdasan anak yang dalam bidang linguistik verbal intelligence, di mana anak tersebut dapat mengungkapkan kata-kata dengan mengekspresikan dalam sebuah kata yang dimana dalam usianya yang masih sangat kecil mampu membuat sebuah kata yang sangat indah. Nah, ini dapat kita alami, dapat kita lihat, dapat kita pahami bahwasanya dia memiliki salah satu kecerdasan linguistik verbal. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan kedua, yaitu The Theory of Multiple Intelligence by Howard Gardner yang dalam musical intelligence atau. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan kedua, yaitu linguistik tadi sudah. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam musical intelligence atau intelijensi di bidang musik. Pengertian musical intelligence adalah ketika seorang anak atau seseorang siapapun itu yang memiliki kecerdasan musikal, biasanya mereka itu senang bernyanyi, senang mendengarkan musik,
senang bersenandung sendiri ataupun memainkan instrumen musik. Nah, ini dikatakan kemampuan untuk mengenali, mengolah yang berkaitan dengan nada-nada dan dengan cara mempersepsi, membedakan, mengubah dan mengekspresikannya dalam sebuah ungkapan. Ini yang dinamakan sebuah kecerdasan musikal. Jadi, kecerdasan musikal itu adalah kemampuan yang dimiliki untuk mengenali, mengolah maupun mengatur yang berkaitan dengan nada-nada dengan cara mempersepsikan, membedakan dan mengekspresikan dalam sebuah ungkapan. Nah, itu tadi sudah kita jelaskan pengertian musical intelligence. Sekarang kita akan masuk ke dalam students karakter atau karakter pelajar yang dimiliki anak dalam bidang musical intelligence atau kecerdasan musik. Nah, seorang anak dikatakan memiliki kecerdasan musik itu apabila mereka biasanya senang bernyanyi, senang mendengarkan musik ataupun memainkan instrumen musik, mudah mengingat melodi dengan sangat mudah ataupun nada. Nah, biasanya juga anak itu dalam belajar atau mengerjakan soal dan lain sebagainya, mereka biasanya sambil bernyanyi atau bersenandung dalam mengerjakan sebuah soal atau tugas. Nah, ini merupakan salah satu beberapa contoh karakter anak yang dimiliki dalam bidang kecerdasan musik. Nah, itu tadi beberapa karakteristik yang dimiliki anak dalam kecerdasan musik. Sekarang kita sebagai seorang pendidik, bagaimana sih? Atau langkah apa yang tepat dalam memberikan pengajaran dalam kelas atau di luar kelas terhadap anak yang memiliki kecerdasan tersebut? Pertama, kita sebagai pendidik dapat mengajak anak bermain alat musik, baik alat musik sungguhan ataupun alat musik buatan sendiri. Jadi, kedua, meminta anak untuk menciptakan sendiri irama. Ketiga, dapat kita melakukan sebuah diskografi. Apa itu diskografi? Diskografi adalah yaitu mencari lagu atau lirik potongan lagu yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas dalam pembelajaran. Ketiga, meminta anak-anak untuk mengarang sebuah lagu sederhana baik dengan desainnya ataupun maupun melodinya. Keempat, menirukan berbagai nada, instrumen dan alat musik lainnya. Itu beberapa metode yang dapat kita gunakan sebagai pendidik dalam mengajar dalam kelas maupun di luar kelas. Itu tadi sudah kita bahas tentang linguistik dan juga musikal. Jadi hari ini kita akan membahas ada namanya linguistic intelligence dan juga musical intelligence. Namun kita sebagai pendidik tentunya di dalam kelas memiliki kecerdasan anak yang berbeda-beda. Tentu kita tidak dapat mengajar satu persatu. Jadi bagaimana langkah kita sebagai seorang pendidik? Kita dapat mengcombine-nya atau menggabungkan sebuah metode yang dapat mencakup dari berbagai kecerdasan menjadi satu. Seperti contoh, kecerdasan linguistik dan musikal itu bisa dimiliki oleh satu orang anak. Jadi satu orang bisa memiliki lebih dari satu kecerdasan. Apa yang langkah tepat yang dapat kita gunakan ketika anak tersebut memiliki sebuah kecerdasan linguistik dan juga musikal? Nah, salah satu metode atau strategi yang dapat kita gunakan sebagai pelajar, sebagai pendidik, yaitu pertama, kita dapat melakukan pembelajaran dalam kelas menggunakan metode drama musikal, di mana keduanya itu sudah tercakup dalam drama musikal. Seni peran dapat, kecerdasan musik pun juga dapat. Jadi anak-anak tidak akan bosan baik dalam lingkup kecerdasan bahasa maupun kecerdasan musikal. Nah, itulah tadi penjelasan tentang The Theory of Multiple Intelligence by Howard Gardner yang dua dibahas pada hari ini, yaitu linguistik dan juga musikal. Nah, ya, demikianlah penjelasan pada hari ini tentang teori yang kita bahas pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan sebagai seorang pendidik, jangan patah semangat dalam mengajarkan anak dalam kelas, selalu menjadi sebagai fasilitator, kantor dan juga motivator anak di dalam kelas. Gue bingung mau bikin rap tentang apa, karena semua berita isinya corona. Sekolah dan kantor dirumahkan sementara. Tasya Kamila nyanyi libur telah tiba. Saham dunia terjun bebas semua. Orang-orang rebahan gak mau kemana-mana. Gaji buruh dibayarin semua sama negara. Ngarep aja transferan gua juga ditambah. Semuanya ditunda gara-gara corona. Konser dibatalin, musisi libur aja. Tapi Ratu Belanda main ke Indonesia. Mau minta maaf kalau kita udah dijajah. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah. Kalau naik
naik panggung lalu lupa Pancasila. Cuma salah ngomong jangan dia mungkin masa. Salam corona untuk kita semua. Semua berubah setelah corona menyerang. Langsung pada cuci tangan habis kita salaman. Antiseptik disiapkan sebelum kekawinan. Pakai hand sanitizer sebelum ke pelaminan. Konferensi dokter tentang virus corona dibatalin karena virus corona. Semoga minggu depan kita akan sehat semua. Ingat waspada dan saling jaga. Pandemi menghantam, kita waspada kuman. Gak butuh baju astronot untuk jaga kesehatan. Cukup dengan sering-sering cuci tangan, cuci telapak hingga pergelangan. Penyakit ada di mana-mana, salah pegang bisa jadi bahaya. Virus di handphone dan gagang pintu jadi penyebab kita masuk ICU. So I'll see you at home guys. Kita di rumah aja sambil rebahan. Mulai dari kita mencegah penyebaran. Hidup bersih dan sehat dibiasakan. Cuci tangan jangan asal-asalan. Telapak tangan sampai punggung tangan. Sela jari hingga saling mengunci. Jempol tangan putar-putar sampai bersih. Kuku jari digosok lalu bilas pakai air. Pakai sabun batang atau sabun cair. 20 detik minimal di keran. Virus dan kuman bisa kita kalahkan. Oke, gimana teman-teman video yang baru saja saya tampilkan? Tentunya ini saat benar-benar terjadi dan mengguncang dunia maupun negara kita Indonesia. Kita sebagai warga negara harus patuh terhadap pemerintah, dan juga kita sebagai warga negara Indonesia harus mampu menjaga diri, yaitu dengan cara stay at home dan melakukan social distancing. Kita juga harus saling menghormati, saling menghargai, dan saling memberikan pertolongan. Ya, demikianlah yang saya sampaikan dari akan berpisah. Saya akan menjaga pemerintah, stay at home, dan juga selalu jaga kesehatan. Saya akhiri pertemuan pada hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and sharing.